Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang mitos atau fakta kalau nggak berhubungan badan ataupun seks itu bikin penyakit. Karena banyak sekali eh, orang-orang bilang ataupun bahkan penceramah, kalau nggak melakukan hubungan badan ataupun seks itu bisa bikin penyakit, bahkan dokter pun bilang seperti itu kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau dalam sisi spiritual ataupun rohani, ketika kamu itu terlalu sering melakukan hubungan badan, apalagi gonta-ganti pasangan, maka itu akan merusak energimu, malah bisa bikin kamu punya penyakit, bahkan auramu itu akan terserap. Apalagi ketika kamu itu berhubungan badan dengan orang yang energinya lebih buruk atau punya sisi yang jelek. Contohnya nih, ketika kamu berhubungan dengan orang yang punya karakter yang kasar ataupun dia itu suka mukul, berarti energimu yang akan terkuras. Apalagi kalau kamu tipikal yang setia, kamu tipikal orang yang penyayang, ataupun kamu tipikal orang yang tulus. Ketika kamu itu melakukan hubungan badan dengan orang yang tukang gonta-ganti pasangan, maka kamu yang akan rusak karena energinya nggak sama. Jadi kalau orang bilang terlalu banyak melakukan hubungan badan bikin awet muda ataupun lebih sehat, itu salah besar. Karena bisa juga ketika kamu sering berhubungan badan atau seks, kamu itu malah cepat tua, bahkan energimu itu atau cahaya hidupmu itu hilang karena kekuatan dari energimu. Ini kenapa orang yang jomblo ataupun orang yang single itu lebih sukses dalam karir. Karena apa? Karena dia fokus energinya ke diri sendiri. Jadi kalau kamu mau berhubungan badan itu dengan pasangan yang energinya sama, yang kekuatannya sama. Jadi untuk kesehatan ya benar, untuk rohani spiritual juga nggak merusak energi kamu, nggak merusak dalaman kamu. Jadi kita melihat dari dua sisi. Bagi orang spiritual ataupun orang rohani ataupun orang yang mengembangkan jiwa, berhubungan badan apalagi gonta-ganti pasangan, itu merusak energinya sendiri, ataupun wes nggak suci lagi badannya. Karena untuk mendapatkan petunjuk ataupun firasat ataupun insting yang tajam, kita perlu membersihkan diri ataupun kita mengurangi hal-hal yang jelek agar kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Karena Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha sempurna. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri sama Tuhan, berarti kita juga harus mau mensucikan diri, membersihkan diri dari hal-hal yang jelek. Seburuk apapun kelakuan kita, mau kita bajingan, jahat, seperti apapun, ketika kita mau berusaha menjadi lebih baik lagi, hidayah itu pasti datang. Hidayah itu nggak bakal datang di tempat-tempat yang foya-foya ataupun yang mungkin di masjid atau dimanapun. Hidayah itu datangnya ketika kamu itu dalam kezaliman atau berbuat jahat, ataupun cukup dengan nyentil hati kita. Terkadang keadaan itu memaksa kita untuk jadi orang jahat, ataupun untuk contohnya kalau perempuan ya jadi PSK, kalau laki-laki yang rompak, maling, begal karena terpaksa nyari lapangan pekerjaan sulit. Tapi ketika mungkin Tuhan itu mau menggerakkan atau memberikan hidayah lewat anjing yang kelaparan, itu juga bisa, ataupun dengan hal-hal sepele lainnya, tapi itu bisa membangkitkan rasa di dalam diri kita. Jadi kalau orang bilang kalau nggak melakukan hubungan badan atau seks itu bikin penyakit, itu malah salah besar.
Kalau kamu berhubungan badan seks dengan banyak orang, gonta-ganti pasangan, malah kamu penyakitan, maka kamu cepet tua, energimu terserap, cahaya hidupmu nggak ada. Berbeda dengan ketika kamu itu udah menemukan orang yang pasangan jiwamu, orang yang sama-sama tulus, sama-sama setia, sama-sama menjaga, atau satu energi, satu frekuensi, satu vibrasi, maka menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik lagi ataupun awet muda. Seperti itu. Jadi bisa mitos, bisa fakta, itu tergantung dari cara berpikir kita ataupun tingkat spiritual, tingkat rohani, tingkat pengembangan jiwa kita itu seperti apa. Tapi kalau kita masih suka gonta-ganti pasangan, kita masih melakukan hal yang jelek, berarti kita masih ada di manusia yang level paling rendah. Karena apa? Karena kita masih suka melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang nggak baik, menipu, menzolimi, berbuat jahat, merampas hak orang lain, seks bebas. Karena apa? Karena bagi orang yang udah mengalami kebangkitan spiritual, kebangkitan rohani, pengembangan jiwa, berhubungan badan itu adalah satu yang sakral. Kalau mata kita itu bisa melihat yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di mana aja, tapi hati dan jiwa kita akan mengatakan tidak bagi orang yang kita memang tidak sukai atau bukan yang berjodoh dengan kita. Selamat sore dan sampai jumpa.